Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, sahabat-sahabatku, travel ojol Batam. Salam gacor, salam satu aspal, salam solidaritas ojol Batam. Gimana kabarnya teman-teman, sehat ya? Gacor ya? Amin. Semoga dapat eh, rezeki teman-teman juga ya. Semoga akunnya gacor ya di tengah-tengah penerimaan driver yang sangat menumpuk saat ini ya, mengakibatkan kita driver-driver lama kesulitan mendapatkan orderan ya. Betul ya teman-teman ya, betul ya. Salam buat semuanya teman-teman ya, buat senior-senior saya, buat para ketua-ketua antar komunitas. Salam buat semuanya, salam sejahtera, sehat-sehat selalu ya. Bersama saya Jontel ya. Bagi teman-teman yang belum kenal saya, salam kenal buat teman-teman ya. Ya, kali ini saya mau mengupas tentang sejarahnya dan perkembangannya Gojek Indonesia ya. Secara singkat, dan mengapa sampai saat ini, akhir-akhir ini, kemitraan driver ojol Batam tidak dianggap ya. Betul ya teman-teman, betul nggak ya, tidak dianggap oleh aplikator dan juga pemerintah terkait? Betul ya. Ya, sebelum saya masuk ke inti pembahasannya, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa jasa Gojek ini dimulai muncul ya di Indonesia sekitar tahun 2000 ya, kalau nggak salah tahun 2000 ya, dimana waktu itu hanya sebatas ya, maksud saya itu jasa online-nya itu masih terbatas ya teman-teman dulu itu ya. Salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Anak Bangsa, nggak ada T ya teman-teman, bangsa ya, ada bangsat ya, ya, yang dibawahi oleh PT Gojek Indonesia, dimana pada saat itu Gojek Indonesia menawarkan kepada masyarakat banyak agar layanan ojek bisa berdasarkan aplikasi ya, agar lebih mudah terjangkau dan juga prosesnya cepat ya, gitu teman-teman. Ya, begitu kira-kira teman-temannya perkembangan Gojek Indonesia ya, dimulai dari tahun 2000 ya, dimana saat itu masih terbatas ya, belum berbasis aplikasi ya teman-temannya, jadi terbatas, belum berbentuk aplikasi ya, secara manual ya, seperti itu. Nah, sekarang kapan Gojek Indonesia atau aplikasi Gojek Indonesia mulai berdiri ya teman-teman ya? Kita tahu bahwa Gojek itu mulai tahun 2010 ya berdirinya ya, itu mulai bermunculan ya. Dan juga pada saat itu kita tahu bahwa ada pandangan-pandangan yang bermunculan ya, di berbagai reaksi, ada yang pro dan juga ada yang kontra, seperti itu. Biasalah teman-teman, karena persaingannya persaingan bisnis ya. Iya, Gojek Indonesia itu mulai bermunculan ya teman-teman di kota Jakarta ya, sehingga banyak masyarakat ya mulai merasa terbantu ya dengan kehadiran aplikasi Gojek tersebut ya, hingga mencapai 50 juta kali ya, 50 juta kali unduhannya, baik di Google Aplikasi Store maupun aplikasi Store ya, Apple
motor ya. Nah, sekarang siapa perintis utama ya pada saat itu ya Gojek ya teman-teman ya, itu kita pasti tahu ya, namanya Nadiem Makarim ya, dimana saat ini dia menjabat sebagai menteri ya dalam negeri ya, menteri pendidikan ya kalau nggak salah. Dia pada saat itu Pak Nadiem Makarim ya mencoba untuk mencari ya alat transportasi darat ya yang bisa menembus padatnya jalanan kota Jakarta ya. Ya, akhirnya Pak Nadiem mendapatkan titik terang teman-teman ya, yaitu membuat ojek tradisional menjadi berbasis online ya, seperti yang teman-teman pakai sekarang ya, aplikasi Gojek ya. Jadi teman-teman, selain mempertimbangkan dari sisi konsumen ya, Pak Nadiem juga berusaha meningkatkan kesejahteraan para driver ya, ya. Jika driver ojek tradisional hanya menunggu penumpang ya, maka dengan bantuan teknologi mereka bisa mencari konsumen ya. Jadi kita harus tahu juga teman-teman ya, bahwa pada saat itu Nadiem Makarim itu luar biasa ya, karena bisa memberikan juga bonus ya, target poin yang sangat menjangkau, dan bisa mensejahterakan drivernya atau mitranya ya. Begitu ya teman-teman, itu kita harus akui ya, semasa Pak Nadiem Makarim ya menjabat sebagai pendiri ya, itu teman-teman ya, kita harus akui itu teman-teman. Beda sekarang, kalau sekarang bukan mensejahterakan ya teman-teman, sebaliknya. Jadi kita harus paham itu, dan kita harus ingat itu. Sehingga tahun 2014 ya teman-teman, aplikasi Gojek Indonesia itu mulai disempurnakan agar driver dan penumpang lebih mudah lagi ya melakukan transaksi ya, dimulai dari fitur GoRide, GoCar sampai GoFood ya, begitu ya teman-teman. Ya, tentu banyak investor yang berada di balik layar Gojek Indonesia ya, untuk bekerja sama dengan karya anak bangsa ya, seperti itu ya. Ada banyak investor sehingga makin berkembangnya Gojek Indonesia ya. Misalkan NSI Venture ya, itu salah satunya, atau Google ya, dan lain-lain ya, gitu. Sehingga sampai sekarang teman-teman, banyak fitur yang ada di dalam Gojek Indonesia ya teman-teman ya, mulai dari GoRide, GoCar, GoPay, GoSend, GoFood, GoBox ya, GoPulsa, GoBills, GoShop, GoTik, GoDeal, GoGuber, GoMesex ya, PJ gitu ya, GoClean ya, GoClean ini bersih-bersih ya teman-teman ya, GoAuto ya, banyak lah ya, GoFix, GoLaundry ya, kalau nggak salah itu ada 19 fitur yang ada di dalamnya aplikasi tersebut ya. Terus apa perbedaannya sekarang teman-teman? Perbedaan dulu dan sekarang ya, tentu perbedaan dulu dan sekarang itu sangat jauh ya perbedaannya, dimana pada saat ini kita mengalami kesulitan ya mendapatkan orderan ya, salah satunya seperti itu, ditambah bonus sudah tidak ada lagi ya. Padahal kalau aplikasi memikirkan drivernya, mitranya, mungkin driver sangat berbangga lagi dan sangat mensupport kebijakan tersebut ya. Tetapi sebaliknya teman-teman ya, kita harus akui bahwa penderitaan yang dialami oleh driver saat ini sungguh luar biasa ya.
Jadi kita tidak dianggap saudara ya. Kita pun melayangkan surat kepada dinas terkait atau pihak terkait yang berwenang ya, tetapi kita tidak dianggap seperti itu ya. Begitu juga dengan dari aplikator ya. Misalkan kita kena putus mitra ya, seharusnya ada mediasi ya antara driver, penumpang, dan manajemen aplikasi seperti itu. Jadi tidak ada kesepihakan yang justru membuat driver semakin tidak percaya lagi dengan kebijakan yang ada saat ini ya. Karena kenapa kita di situ disebut mitra ya. Yang namanya mitra ini ya harus kerjasama yang baik ya, transparan ya. Sebelum memutuskan suatu kebijakan tentunya dimusyawarahkan ya, dan disepakati dan diketahui oleh mitranya, drivernya seperti itu. Saudara-saudaraku ojol yang ada di Batam, kalau bisa jujur, apakah pendapatan akhir-akhir ini lebih besar dari sebelumnya atau justru sebaliknya, teman-teman? Bisa diberikan respon atau tanggapan teman-teman bagaimana situasi kondisi saat ini ya, dengan kebijakan aplikator ya kepada mitranya ya. Sebelum kebijakan yang ada isu-isu bahwa ada penurunan tarif lagi ya teman-teman. Ini khusus Gojek ya teman-teman. Saya tidak membahas aplikasi-aplikasi lain, walaupun itu tidak jauh beda ya dengan aplikasi yang dipakai sekarang ya. Malah ada yang lebih parah ya, ada yang ongkir 7.200, malah ada yang di bawahnya lagi seperti itu ya. Jadi bagi kita itu sangat menderita ya dengan kebijakan seperti itu. Jadi teman-teman untuk menyikapi kebijakan-kebijakan tersebut yang tidak berpihak dengan kita, mari kita rundingkan, musyawarahkan apa strategis yang kita bangun ya untuk melawan kebijakan kesewenangan ya, yang justru menghilangkan kepercayaan kita dan juga customer ya. Bapak, topat mainan. Ya. Topat dia mainan topat. Kita kan sudah ada forum ojol Batam ya. Teman-teman, kita akan membahas lebih mendalam langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya. Kita akan musyawarahkan di situ ya teman-teman. Ojol Batam harus bersatu ya. Jangan melihat ya dari mana, dari golongan apa, dari komunitas apa ya, baik single factor maupun yang sudah berkomunitas. Mari kita satukan hati ya, bulatkan tekadnya bagaimana agar driver ojol Batam bisa sejahtera seperti dulu ya. Seminimal mungkin agar tarif itu tidak diturunkan lagi ya. Itu harapan kita ke depan teman-teman. Mari kita musyawarahkan hal ini agar tidak semakin menderita driver ojol Batam ya. Perlu kita tahu bahwa efek anyap saat ini teman-teman ya, penerimaan driver yang semakin banyak ya, sehingga membuat driver-driver lama tidak mendapatkan orderan ya. Percuma di titik keramaian juga sama ya, di titik keramaian juga sama, tetap anyap teman-teman. Jadi jangan menghabiskan waktu, menghabiskan bensin untuk keliling-keliling ya, keliling-keliling.
sama saja ya. Dan percuma juga kita melapor ke CS ya, karena ujung-ujungnya pasti alasannya seperti itu teman-teman. Kalau tidak kesalahan sistem ya, teman-teman datang ke titik keramaian seperti itu ya. Jadi salah satunya seperti itu teman. Ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi baru yang bermunculan seperti itu, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan kita sebagai driver lama ya. Ya, pesan saya buat sahabat-sahabat ojol Batam, baik R2 maupun R4, agar kita tetap menjaga kekompakannya, rasa persaudaraan, rasa solidaritas ya, baik single fighter maupun yang sudah tergabung di komunitas ya, berkomunitas, agar kita saling support ya, agar kita saling merangkul ya, begitu teman-teman ya. Ya, kita harus berpikir positif ya, optimis ya. Kita harus konsisten ya teman-teman, walaupun konsisten itu sangat memberatkan bagi kita. Kita harus fokus untuk nasib driver ojol Batam ke depan seperti apa ya. Harapan kita tentunya lebih sejahtera ya, seperti dulu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Salam gacor, salam satu aspal buat semuanya.